Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada pagi yang baik ini dapat bertemu di tempat yang mulia ini atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari tidak henti-hentinya kita mengungkapkan syukur, puja dan puji kita kepadanya, dan baru saja kita melaksanakan sebuah tanda syukur kita yang sangat agung, yakni dengan melaksanakan solat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita serta meridhai kita hingga kita bertemu dengannya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, masih kita membahas mengenai kitab Dzauqus Shalah yang dikarang oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan kita telah sampai pada membahas mengenai al-isti'adzah billah, yakni kita beristi'adzah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita masuk ke dalam membaca surah Al-Fatihah. Dan sebelumnya membaca doa istiftah ini sudah kita bahas, yakni sebagai muqaddimah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala untuk memohon, untuk memancing rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memuji, memujanya, mengagungkannya dengan berbagai kata-kata sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala istizlah untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dan mengistijabah semua yang akan kita minta tentunya. Kemudian al-isti'adzah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mungkin secara fikih sudah ketahui bahwa itu wajib ketika kita akan membaca salah satu ayat dari Al-Qur'anul Karim, kecuali kita menyambung dari satu surat kemudian kita menyambung ke surat yang lain, itu cukup dengan membaca Al-Basmalah. Namun di dalam salat ini beliau mengungkapkannya dalam sudut pandang yang lain, yakni fungsi daripada beristi'adzah ini tidak membahas tentang fikihnya, tentang hukum membacanya. Beliau menyatakan syara'a qira'ah qadima amamaha al-isti'adzah billahi minasyaitonir rajim. Ketika seorang muslim akan memulai membaca surah Al-Fatihah, maka dia membaca a'udzubillah di depannya. Artinya dia memulai Fatihah itu dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Fa innahu ahrasa ma yakunu 'alal 'abdi fi mithli hadzal maqam. Karena pada itu sesungguhnya kita mau masuk dalam membaca surah Al-Fatihah ini sangat penting kita untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Karena setan itu sudah mulai mengganggu setiap muslim itu ketika bahkan dia mulai masuk ke dalam salatnya. Karena alladzi huwa asyrafu maqamatihi. Karena kita masuk ke dalam salat dan kemudian membaca surah Al-Fatihah ini adalah sesungguhnya pada posisi sangat penting, sangat sakral. Jadi tidak saja hanya membaca surah Al-Fatihah berlalu begitu saja karena kebiasaan, karena kita sudah menghafalnya mungkin, tapi kita diharuskan menghayati. Oleh karena itu untayan-untayan ayat dalam surah Al-Fatihah itu sesungguhnya memiliki makna yang agung. Oleh karena itu sebelum mengungkapkan itu semua, karena dimulai dengan pujian, permohonan kepada Allah dan komunikasi langsung kita dengan Allah karena Allah menjawab surah Al-Fatihah kita, maka dimulai dengan a'udzubillah tadi supaya tidak ada gangguan-gangguan,
Tidak ada setan itu kemudian menghalangi atau melencengkan ataupun membuyarkan fokus kita ketika membaca surah Al-Fatihah. Wa anfa'aha lahu fi dunyahu wa akhiratihi. Fi dunyahu wa akhiratihi. Dan posisi seorang hamba ketika akan membaca surah Al-Fatihah itu posisi yang sangat penting bagi kehidupan dunia akhiratnya. Karena apa? Karena disitulah kita memohon kesuksesan sesungguhnya. Fahuwa asrah ahrasuma in ala sarfihi anhu ta'ihi wa ta'ihi anhu bil yadain iktata'a qalbuhu. Ketika orang hamba mungkin secara jawarihnya, secara tubuhnya itu siap untuk sholat, iblis mungkin tidak bisa menghalangi seseorang dari hadir ke tempat sholat dengan jasadnya, tapi iblis syaitan ingin dia mengganggu hubungan komunikasi ini hati kita. Katanya di sini, maka Allah Subhanahu wa taala karena mengetahui kelemahan dari hati, bisikan-bisikan setan ini, makanya Rasulullah mengatakan setan itu akan datang, dia membisikkan, mengatakan ingatlah ini dan ingatlah itu. Ya, ini sudah kita bahas. Jadi dalam hati kita itu akan berwarawiri pikiran-pikiran, lintasan-lintasan hati kita akan dibayang-bayangi, teringat itu, teringat tempat kerja kita, bahkan rakan-rakan kita akan teringat mungkin. Bahkan mungkin kita teringat hal-hal yang remeh-temeh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita memohon pertolongan kepada Allah supaya kita dijauhkan dari gangguan setan itu. Liyaslima lahu maqamahu baina yadayhi, supaya komunikasi dua arah ketika kita membaca surah Al-Fatihah dan selanjutnya rukun-rukun selanjutnya itu bisa selamat, bisa tanpa ada gangguan dan lancar komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyahya qalbuhu waliyastanir bima yatadabbaruhu, supaya hatinya betul-betul mendapatkan pencerahan dan hidup hatinya ketika dia setiap melaksanakan sholat. Jadi spirit dalam sholat itu merupakan sebuah nur. Allah katakan nur, cahaya yang ada di rumah-rumah Allah itu ada cahaya yang harus kita ambil setiap kali, setiap hari 5 kali minimal. Kita datang ke rumah Allah untuk menjemput cahaya itu. Allahu nurus samawati wal ard. Ayat itu surah An-Nur. Kemudian Allah lanjutkan di ayat selanjutnya, fi buyutin. Di mana nur itu? Di rumah-rumah Allah. Jadi kita datang ke rumah Allah itu menjemput nur dan spirit kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati kita akan hidup apabila komunikasi tadi lancar. Kemudian dia akan mendapatkan pencerahan dari ayat-ayat yang dipahami dan ditadabburi selama pelaksanaan solat itu, di mana itu merupakan kalam sayyidi, kalam tuannya, kalam Tuhannya, alladzi huwa sababu hayatihi wa na'imihi wa falahihi, yaitu dengan kalam Allah itulah kita hidup, dengan kalam Allah itulah akan mendapatkan kenikmatan dan kesuksesan. Fasyaitan ahrasu ala iqtita'i qalbihi an maqsudit tilawah. Oleh karena itu, kenapa setan harus mengganggu? Karena dia ingin menggagalkan itu, supaya tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah dalam sholat itu, pemaknaan kita itu terganggu, sehingga yang namanya konsentrasi dalam sholat yaitu mentadabburi semua ayat-ayat Allah dan semua rukun yang kita baca, tasbih yang kita ucapkan serta doa-doa yang kita pohonkan itu setan terus menerus mengganggu itu sehingga hilang fokus kita. Walamma alima subhanahu jiddan al-adu, Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui kelicikan setan ini dan kita lemah. Allah mengetahui kelemahan kita. Amara bi ayasta'idza, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menggantungkan diri kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah untuk mengusir setan itu. Makanya beliau berkata setelahnya, waqala li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Ibnu Taimiyah ini gurunya Al-Allamah Ibnu Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, idza hasya 'alaika qalbul ghanam fala tashtaghil bi muharabatihi wa mudafa'atihi. Kalau engkau datang ke kebun seseorang, kemudian ada anjing yang menjaga ataupun anjing yang menjaga kambing misal, kita datang ke situ, dia menggonggong kita jangan sibukkan diri dengan menghalau setannya, menghalau anjingnya, tapi panggillah tuan dari anjing itu, tolong nih anjing ini menggonggong saya, mengganggu saya, tolong usir dia. Jadi biasa menyertajak lampu hurung, terjak rumah hurung menang, ataupun penjaga daripada hewan-hewan, penjaga kambing misal, menyerta betul kena anjing langsung igonggong dia, ya kan? Dia pengen gigit kita. Jadi caranya bukan kita sibukkan diri ambil ranting tapoh-poh jibe. Apa juga kita buat, panggil tuannya. Ya kan? Pak Ahmad nyok tabaya serono, tolong jak. Nah, jadi Syekhul Islam mengatakan kepada Ibnu Qayyim begitu. Idza hasya 'alaika qalbul ghanam fala tashtaghil nafsaka bi muharabatihi wa mudafa'atihi. Jangan engkau sibukkan diri dengan engkau mengusir anjing itu. Tapi katanya di sini wa 'alaika birra'i. Tapi yang seharusnya engkau lakukan adalah panggil tuan daripada anjing itu, daripada hewan-hewan itu, karena biasa ya anjing menjaga hewan piaraan itu biasa, menjaga kambing, menjaga lembu dan sebagainya. Fahuwa yasrifu ankal kalb, maka tuannya itu yang akan mengusir anjing tersebut. Oleh karena itu, fa idza sta'adha minasyaitan ba'ud minhu. Ketika kita memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari syaitan, Allah yang akan mengusirnya. Allah yang akan menjaga kita, sehingga seperti dikatakan tadi, kita akan melalui proses ketika membaca surah Al-Fatihah secara khusus, kita akan dapat menghayati maknanya. Kita akan terkoneksi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ke depan kita akan membahas mengenai al-qiraah, yaitu surat Al-Fatihah. Jazakumullah khairal jazaa ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.